Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam. Salam dalam kasih Kristus Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan ibadah keluarga pada malam hari ini. Harapan untuk kita semua, kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, dan selalu bersyukur, dan pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan yang diambil pada perjanjian baru, kita akan baca di dalam Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Mari sebelum itu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa di surga, selalu mengucap syukur karena kemurahan-Mu, karena belas kasih, karena kebaikan-Mu dan pimpinan-Mu untuk kami semua di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur oleh karena pertolongan-Mu, maka kami boleh melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami selalu pengertian untuk kami dapat memahami dan setia pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 33 sampai dengan 34 yang menyatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini adalah kaya di kerajaannya. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Lukas bukanlah seorang Yahudi. Ia berasal dari Antiokhia di Syria. Lukas adalah satu-satunya yang menulis perjanjian baru yang bukan orang Yahudi. Ia menuliskan Injil bagi orang non-Yahudi. Dan Lukas sengaja menulis Injilnya untuk orang non-Yahudi dengan mengatakan bahwa kerajaan Allah dan keselamatan dalam Kristus bukan hanya berlaku bagi bangsa tertentu, bukan hanya untuk golongan tertentu, kaum tertentu, tetapi berlaku secara universal untuk orang Yahudi Israel maupun bukan Israel. Itu sebabnya kita tidak boleh menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang pada Kristus, karena Kristus datang bagi semua orang. Dikala ada orang yang mulai bimbang dengan imannya, kita tolong mereka untuk bantu untuk selalu kuat dalam Tuhan, bukan menjauhkan mereka. Dan Lukas benar-benar dipakai oleh Tuhan mensuarakan bahwa kerajaan Allah dan keselamatan dalam Kristus berlaku untuk kita semua. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, bacaan renungan kita pada malam hari ini, Injil Lukas 12 ayat 33 sampai 34 menggambarkan keadaan jemaat waktu itu, keadaan mereka di tengah menghadapi rupa-rupa persoalan. Dikatakan terdapat banyak orang-orang kaya
orang-orang kaya yang sudah jadi Kristen dan menimbulkan masalah di dalam jemaat. Mereka orang-orang kaya mempunyai watak yang egois dan tamak, serta mengabaikan kondisi orang-orang miskin. Karena ketamakan itu, mereka berada di posisi yang berbahaya dan memungkinkan mereka untuk bisa dan mudah jatuh di dalam imannya. Nah, Ibu Bapak, penulis Lukas banyak memberikan perhatian terhadap kehidupan kaum miskin. Orang-orang miskin yang dimaksud merupakan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lumpuh, orang yang buta, orang kusda dan cacat. Dengan demikian dijadikan jelas bahwa orang-orang miskin dalam Lukas merupakan orang-orang yang miskin materi sehingga dijauhi dan dipinggirkan masyarakat. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, akibat dampak krisis virus COVID sampai sekarang ini kita rasakan, banyak sekali orang yang susah, orang yang tidak punya pekerjaan. Di mana-mana jelas kita bisa lihat dampak dari krisis ini. Ada orang yang susah makin susah dan orang yang kaya makin kaya. Nah, kita yang aman, yang merasa aman, diperhadapkan dengan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dikatakan bahwa jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Nah, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan bagi kita bagaimana kepekaan kita, kepekaan hati kita dikala kita disuruh atau melalui Lukas ini yang dikatakan bahwa jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Bagaimana dengan firman Tuhan yang akan kita terapkan ini? Nah, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi orang-orang kaya atau salahkah kalau orang-orang kaya itu berada sampai saat ini? Kaya di sini di dalam artikan sebagai kaya materi. Bahwa kekayaan adalah idaman setiap orang. Orang-orang pasti senang berbicara tentang kekayaan. Berbicara tentang cara meraih kekayaan tersebut. Yang mereka pikirkan tentang kekayaan cenderung berupa materi, yaitu ada mobil yang mewah, rumah besar, sejumlah uang deposito, bisa ke luar negeri, keliling dunia, dan hal-hal yang enak, hal-hal yang menarik. Orang senang berhayal seandainya bila menjadi jutawan, maka dia akan dihormati dan bisa meraih segala impian-impian. Kenyataan yang sudah kaya ingin tambah kaya. Nah, dunia ini mengidentikan kebahagiaan dengan kekayaan materi. Manusia bekerja keras dalam hidupnya supaya mendapatkan sejumlah kekayaan materi, bahkan bisa mereka mewariskan kepada keturunan-keturunannya. Memang manusia tidak pernah puas akan kekayaan tersebut, dan memang dunia mengakui bahwa menjadi kaya berarti memiliki banyak harta. Ibu Bapak, di sosial media juga, di YouTube, di FB, Instagram, di WA, banyak sekali kita lihat orang-orang kaya. Apakah menjadi orang kaya itu salah? Yang pasti harus direnungkan, atau bagaimana kekayaan itu didapatkan, atau bagaimana kekayaan itu digunakan, dan bagaimana dampak kekayaan itu bagi pemiliknya. Kalau kekayaan itu didapatkan mungkin karena korupsi, kekayaan karena main judi. Nah, Ibu Bapak, saya juga pernah suatu saat saya ke minimarket gitu. Saya lihat ada seorang anak dengan membawa sejumlah uang, ya, begitu banyak. Nah, secara tidak sengaja saya bertanya ke anak ini,
Tapi anak ini bukan anak kecil, tapi sudah remaja ya, sudah agak besar sedikit. Dan saya tanya ke anak itu, uang yang sebanyak ini mau diapakan dipakai di supermarket ini, minimarket ini? Apa untuk membeli makanan atau untuk apa ya? Nah, anak itu dengan polosnya mengatakan bahwa saya hendak membayar game. Wah, cukup lumayan besar ya. Jadi sangat prihatin untuk anak-anak sekarang ya, untuk bahwa mereka tidak segan-segan untuk meluarkan uang sebanyak itu untuk permainan game, untuk sesuatu hal untuk bisa didapatkan. Mungkin dari game itu mereka bisa memperoleh ya tambahan-tambahan uang jajan atau apa ya, saya tidak tahu ya gitu. Nah, jadi kekayaan dari hasil pemerasan atau hasil pencurian atau hasil-hasil kejahatan lainnya, maka jelas-jelas kekayaan itu salah. Tapi kalau kekayaan itu diperoleh dari hasil usaha kerja keras, dari gaji yang diperoleh dengan benar, maka kekayaan itu tidak salah. Kalau kekayaan itu digunakan untuk kejahatan, misalnya untuk membayar orang untuk melakukan kejahatan, membinasakan lawan, maka jelas kekayaan itu salah. Tetapi kalau kekayaan itu digunakan untuk kelangsungan hidupnya, baru kemudian untuk saluran berkat Tuhan untuk orang lain, nah serta memuliakan Tuhan, tentunya kekayaan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kalau kekayaan itu membuat rumah tangga jadi berantakan, tidak akur antara suami istri karena selingkuh, tentu kekayaan itu menjadi salah. Tetapi kalau dampak kekayaan itu menjadi keluarga menjadi bahagia, keluarga menjadi sukacita, menikmati damai sejahtera dan membuat hidupnya lebih karib dengan Tuhan, maka kekayaan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi menjadi kaya itu sebenarnya itu baik kalau Tuhan menghendakinya. Sesungguhnya kekayaan itu adalah dari Tuhan. Tuhan Allahmu, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi menjadi kaya itu boleh, asalkan boleh memberikan sedekah, boleh bermurah hati bagi banyak orang, dan maka itu tidak ada masalah. Dalam Alkitab tidak ada larangan untuk tidak boleh menjadi kaya. Persoalannya adalah apakah kekayaan itu bisa memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian apa yang dilarang Tuhan dalam firman-Nya tentang kekayaan? Pertama, kekayaan itu tidak boleh dia yang mengatur hidup kita, tetapi kita yang mengatur harta untuk hidup kita. Harta itu tidak boleh dijadikan sebagai jaminan untuk hidup kita. Kekayaan tidak boleh dijadikan sebagai tujuan hidup kita, namun dijadikan sarana yang membuat hidup kita bisa mencapai tujuan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengumpulkan harta haruslah di surga dengan konsisten mempersembahkan harta itu kepada Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, antara lain bisa membantu hamba-hamba Tuhan untuk kegiatan misi sosial, menolong sesama dan seterusnya. Ibu Bapak, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dikatakan, dikala pikiran kita mengarahkan ke harta, pastinya hati ikut juga mengarah ke harta. Tapi jika pikiran mengarah kepada Tuhan, maka hati akan mengikuti mengarah pada Tuhan. Jika kerajaan Allah, firman Allah, juga kehadirannya menjadi kekayaan kita, maka hati kita akan tertarik pada suasana kerajaannya dan hidup diarahkan ke surga. Salah satunya adalah dengan hidup teguh, percaya kepada Tuhan, sambil mengasihi dan mengampuni dan menuruti firman-Nya. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, janganlah pernah kita lupa kalau kekayaan itu adalah hasil dari Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola, kepemilikan adalah tetap daripada Tuhan. Yang berbahaya adalah kalau kita merasa memilikinya, jadi kalau harta itu diminta kembali oleh pemilik aslinya, kita pasti akan merasa kehilangan dan menderita.
Dan kedua, kelolalah kekayaanmu dengan bijak. Berbahagialah kita yang semua pribadi di antara kita yang sudah memberikan sedekah, berbagi dengan orang lain yang berkekurangan, serta membuat pundi-pundi bagi kita yang tidak menjadi tua, ibarat berbuat baik kita untuk menabung di surga. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati oleh pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Sebab di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Karena Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan pada setiap kami untuk memperoleh kepekaan hati, boleh berbagi, mempergunakan setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berbicara terus kepada setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin agar kami boleh terus berada di jalan kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, lindungi kami ya Tuhan dengan kuat kuasa, dengan kasih-Mu. Berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah. Kami percaya Tuhan pasti memberi kelepasan, kemenangan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti menjawab setiap kerinduan dan doa kami, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah, serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi Majelis Sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis Jemaat
akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus memberkati.